Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Darmo. Kita lanjutkan dongeng Raka Sukma. Masih di season pertama, di episode ke-53. Di episode sebelumnya, Kata Kap Katwanci tak pegat mangsa. Waktu itu kita dipisahkan oleh waktu ketika masih menceritakan ini Ki Jaladri yang sedang membahas tentang pusaka sayap Garuda yang disinggung-singgung oleh Ki Picung. Ini disampaikan kepada Raden Tirta. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Nah, kasadayana. Cara ketan. Sore itu berkumpul 4 orang, yaitu Raden Tirta, Ki Jakasuma, Ki Pecang, sama sahaya Ki Pecang, mohon maaf ini maksudnya Ki Sanca, dan juga Ki Jaladri. Sedangkan Patih Banyugeni mengurus Ki Picung yang akan ditahan dulu di tahanan di Kadipaten. Walaupun sebenarnya tidak diharuskan atau tidak diperlukan untuk penjagaan, karena sepertinya Ki Picung ini memang benar-benar akan berbalik pikir ataupun taubat daripada kesalahan-kesalahannya. Namun untuk menjaga keamanan tetap saja dipasang beberapa penjaga daripada prajurit Kadipaten yang dipercayai. Sementara itu di Balai Kadipaten, 4 orang termasuk Ki Jaladri sedang membicarakan pusaka sayap Garuda. Kemudian Ki Jaladri menyampaikan kembali kata-katanya. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Ki Picung bahwa ada yang disebut dengan senjata sayap Garuda. Saya mengetahui juga dari, boleh dibilang, guru saya, walaupun beliau ini adalah murid daripada ayah saya. Tapi karena lama saya berada dan bersama beliau, saya sudah menganggap dia kakak ataupun kakang saya, yaitu Kakang Bajo. Sekarang dia tinggal di daerah Malaka sana. Mungkin dia bisa menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan senjata sayap Garuda. Begitu, Raden. Oh, kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Coba Kakang Jaka ataupun Kakang Pecang, maksud saya Kakang Sanca, apakah saya harus menemui beliau atau cukup mengirim utusan? Kalau menurut saya, Jakasuma kemudian memberikan pandangannya. Kalau menurut saya, untuk lebih meyakinkan Aden, lebih baik Aden langsung saja ke sana. Bisa bersama kami ataupun mau seperti apa, terserah Aden. Yang jelas karena ini perkaranya termasuk sesuatu yang dianggap penting, berarti ya harus langsung oleh Aden sendiri. Walaupun sebenarnya dalam hati saya merasa khawatir, Den, karena mau tidak mau nanti di luar negara
akan banyak sekali mara bahaya. Tentunya pengamanan pengawasannya tidak akan seketat dan sebaik kita berada di rumah, bahasa kasarnya. Tapi kalau kita dalam keadaan menyamar ataupun tidak memperlihatkan bahwa kita ini adalah seorang pejabat negara, tentu akan lebih memberikan rasa aman dan tidak menimbulkan itu kecurigaan dari orang-orang yang mungkin saja akan membahayakan Aden. Bagaimana Ki Jaladri? Kalau menurut Ki Jaladri sendiri, karena sudah banyak pengalaman di masalah di luar negara, seperti apa pendapatnya? Kalau masalah pusaka, menurut saya itu tidak akan dan tidak harus menjadi andalan kita. Yang terpenting adalah kita melaksanakan ikhtiar secara dohiriyah dengan penuh dan maksimal, ataupun sebisa mungkin apapun ikhtiar kita harus dilakukan. Tapi kalau memang kita ingin mencari pengalaman dan melihat keadaan yang tidak hanya katanya cenah dan ecek atau katanya saja, ya kita harus mengalaminya dengan secara langsung, sehingga Raden pun pertama dapat pengalaman, kedua dapat tahu keadaan yang terjadi di luar negara dan bagaimana pandangan negara-negara lain terhadap kerajaan kita. Jadi kalau menurut saya, sambil kita bahasanya belajar dari pengalaman, tidak ada salahnya kalau Aden dan juga orang kepercayaan yang mungkin Aden bisa berikan perintah, kita pergilah saja langsung bersama-sama ke negeri Malaka, dan kita akan cari tahu sampai di mana keadaan pusaka yang disebut sayap Garuda ini. Benar sekali Ki Jaladri. Memang dalam kita berikhtiar atau mengusahakan sesuatu, kita tidak boleh bergantung pada sesuatu benda, ataupun walaupun dalam keadaan perang dengan satu pusaka atau satu senjata saja. Dan memang sampai saat ini pun saya belum tahu dan belum merasakan secara langsung bagaimana kehebatan pedang ataupun keris Mustika Naga itu. Jadi hanya katanya saja, dan boleh jadi itu hanya satu siloka ataupun gambaran saja kehebatannya itu, karena satu senjata akan bermanfaat dan berguna bagaimana orang yang menggunakannya. Dalam artian, kalau pedang ataupun golok dipegang oleh petani, ya pasti hanya untuk digunakan untuk memotong kayu ataupun memotong rumput-rumput. Tapi kalau bagi orang yang menjagal ataupun pemotong daging, yang digunakan untuk memotong daging, bagi prajurit itu akan menjadi senjata untuk mengamankan negara. Berbeda lagi kalau dipegang oleh orang-orang jahat. Intinya seperti itu. Jadi masalah pusaka ini perlu kita cari tahu. Tapi yang terpenting adalah usaha kita dalam meraih sesuatu yang kita inginkan dan menghindari sesuatu yang mungkin membahayakan kita. Dalam hal ini saya pun berpikir hampir sama Ki Jaladri, bahwa hal wasilah keris Mustika Naga ini hanya dijadikan kita alasan saja untuk kita mencari pengalaman, karena yang terpenting adalah pengalaman langsung yang bisa dirasakan oleh Aden ini bagaimana keadaan di luar negara.
saya juga sangat setuju sekali. Namun ini akan kita harus kembalikan lagi kepada pertimbangan Aden sendiri. Bagaimana Den Tirta? Kemudian pertanyaan itu pun dikembalikan lagi kepada Tirta. Terima kasih kepada Kang Jaladri dan juga Kang Jakasuma atas pertimbangannya. Sebenarnya saran-sarannya sangat saya pahami. Dalam intinya mencari keadaan wasilah yang dimaksud dengan itu sayap Garuda. Kita jadikan saja sebagai judul ataupun lalakon kita. Walaupun memang saya juga penasaran seperti apa bentuknya dan bagaimana seperti apa keadaannya ini sayap Garuda. Karena yang saya tahu sayap Garuda itu memang katanya sudah ada, namun kemunculannya belum kita saksikan. Bahkan hanya seperti rumor belaka. Saya juga tidak tahu seperti apa itu sayap Garuda. Tapi kalau memang tadi disampaikan oleh Kang Jaladri dan juga Kang Jakasuma, untuk saya bisa keluar, saya juga menginginkan hal itu. Karena dari dulu juga saya sudah minta izin kepada ayahanda untuk bisa berpetualang, dalam artian ngajajah lemur ngelangan kori itu, bisa bepergian ke berbagai negara untuk cari pengalaman dan melihat secara langsung keadaan-keadaan di luar keraton, di luar istana, di luar negara, bagaimana apa yang dirasakan oleh masyarakat kita dan juga manusia pada umumnya. Saya bisa tahu gitu keadaan-keadaan setiap kehidupan, setiap budaya, setiap daerah, apakah itu khusus di negara kita atau bahkan di luar negara kita. Tapi dalam hal ini pun saya perlu minta izin kepada ayahanda dan juga perlu pertimbangan juga dari Kakang Patih Banyugeni. Mungkin mau tidak mau petua beliau sebagai sesepuh dan juga saya dititipkan kepada beliau, saya harus minta izin kepada beliau. Bagaimana menurut kakang-kakang, apakah juga sepaham dengan saya? Bagaimana Kang Sanca ini? Diam saja. Akang mah ikut saja Den. Akang mah di sini mah pokoknya selalu menemani Aden lah gitu. Kalau seperti itu saya setuju sekali. Ya, saya juga setuju sekali. Tidak beberapa lama pun kemudian datanglah Ki Banyugeni. Kali ini dia hanya sendiri saja berjalan, tidak terlalu cepat dan tidak juga terlalu lambat. Sepertinya berjalan dengan penuh ketenangan dan penuh perhitungan. Kemudian dia selanjutnya duduk dan berkumpul di balai kadipaten tersebut. Kemudian dengan sangat perlahan-lahan dan juga begitu hormatnya, Raden Tirta menyampaikan maksud dan rencana yang baru saja diobrolkan bersama Ki Banyugeni, bersama Ki Jaladri dan juga Ki Jakasuma, tentang untuk mencari apa itu yang dimaksud dengan senjata sayap Garuda. Kemudian Ki Banyugeni menyampaikan pandangannya. Terima kasih kepada Aden yang sudah mengajak dan sangat menghormati keadaan Aki di sini, walaupun saya katanya pangkatnya Patih tetap sudah jadi aki-aki. Gak apa-apa dipanggil paman Patih, kakek Patih juga. Langsung kakek Banyugeni, gak terjadi masalah. Memang benar sekali perlu ada pengalaman buat Aden. Walaupun Aden bukan sebagai putra mahkota, tapi tetap saja Aden adalah seorang keluarga kerajaan, pangeran dari Raja
Pandu Jaya. Dan kalaupun juga, tapi walaupun tidak diharapkan, semisalnya ada sesuatu hal yang perlu diwakili oleh Aden, urusan kerajaan Pandu Nagara ini, tentunya Aden sudah memiliki pengalaman yang cukup. Jadi, dalam hal ihwal untuk mencari keadaan pusaka sayap Garuda ini, perlu Aden keluar dari negara. Bahasa Sundanya itu ngajajah lemur nilangan kori, pergi berpetualang, tidak hanya di negara saja, bahkan harus sampai ke luar negara. Paman sangat setuju sekali. Untuk masalah izin dan juga bagaimana cara menyampaikan maksud Aden, walaupun tidak bertemu kembali kepada Baginda Raja, itu tanggung jawab paman saja. Biar nanti paman yang akan menyampaikannya langsung kepada Baginda. Jadi singkatnya, kalaupun besok Raden mau pergi menuju Malaka sana, paman rasa tidak ada jadi masalah. Nanti kalaupun Baginda menanyakan, biar paman yang menyampaikannya. Kalau seperti itu berarti paman gak ikut? Iya, paman tidak bisa ikut. Karena paman pertama harus melaksanakan tugas di kadipaten ini. Itu yang wajib pertama, kewajiban pertama. Adapun masalah menjaga Aden itu sebagai kewajiban kedua. Karena kewajiban yang menjaga Aden itu adalah Jakasuma dan juga Ki Sanca. Jadi kalau menurut paman begini, paman rasa Jakasuma ini harus ikut bersama Aden. Karena dia yang kewajiban di sini sebagai untuk menjaga atau mengawal Aden. Sedangkan paman dan juga Ki Sanca akan tetap tinggal dulu di kadipaten. Berarti Aden bersama Jakasuma dan Ki Jaladri bisa pergi untuk mencari bagaimana keadaan pusaka sayap Garuda ke Kepulauan Malaka sana. Paman rasa Ki Jaladri dan Jakasuma akan mampu bisa menjaga dari hal keamanan kepada Aden ini. Tapi di luar pada itu, Aden pun harus bisa belajar dan juga bisa menjaga diri sendiri walaupun tanpa penjagaan secara penuh oleh Ki Jaladri dan juga Jakasuma. Bagaimana Jakasuma, Jaladri? Apakah paham dengan yang saya maksudkan? Kemudian Raden Tirta menyampaikan pandangannya. Kalau saya mah setuju sekali, Paman Patih. Jadi saya berangkat ke Malaka sana bersama Ki Jakasuma dan juga Ki Jaladri. Ini bagaimana Paman Jaka dan juga Paman Jaladri? Kalau menurut saya juga setuju. Memang ikut saja bagaimana keinginan Aden. Begitu kata Jakasuma. Saya pun setuju saja, Raden. Saya juga ikut saja bagaimana sekehendak Aden. Begitupun kata Ki Jaladri. Kalau begitu mungkin rencana dan juga ibarat kata musyawarah pada saat ini sudah ada ketentuan yang jelas bahwa mau besok ataupun lusa, yang jelas dekat-dekat ini Raden akan pergi ke Malaka sana untuk mencari tahu bagaimana keadaan pusaka sayap Garuda ini. Nah, Sanca, kamu sing sabar, harus bisa menerima. Kamu temani saya di sini. Pertama, kamu harus menjaga keluargamu dan juga keluarga Ki Jakasuma dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Selain itu, kamu pun harus bisa membantu tugas saya di sini
di kadipaten ini. Bagaimana? Sanja, apakah kamu paham? Saya pun ikut. Bagaimana keputusan Aden dan juga Paman Pati saja. Ikut-ikut saja saya malah. Walaupun agak jauh nih dari si Jaka Suma. Gak apa-apalah. Sama-sama kita punya tugas gitu. Setelah semuanya jelas dan diputuskan apa yang akan kemudian mereka rencanakan, kemudian masing-masing dari mereka, Ki Banyugeni, Ki Jaladri kembali ke rumahnya masing-masing. Begitupun Ki Jakasuma, sedangkan Ki Sanja dan juga Raden Tirta masih berada di balai-balai kadipaten tersebut. Sanja ingin sekedar menemani sebelum nanti dia akan pulang dan digantikan oleh Jakasuma. Den, nanti sepi dong kalau begini. Saya sendiri di kadipaten sama Paman Patih berdua saja. Tapi banyak anak-anak juga sih, anaknya Kang Jakasuma dan juga anak saya. Jadi saya bisa banyak main nanti. Akang main. Ini kan lagi tugas nanti Akang. Jangan sampai hanya main saja dengan keluarga. Harus banyak ada urusan juga yang harus diselesaikan. Yang berurusan dengan kepentingan masyarakat di kadipaten ini, Kang. Itu kan tugas Akang membantu Ki Banyugeni. Iya maksudnya gitu, untuk melawan sepi. Melawan ya. Kan sekarang masih kita berkumpul dengan Jakasuma, ada Aden, ada juga Ki Jaladri. Nanti Aden ini akan pergi sampai ke Malaka sana. Tapi nanti kalau ada kesempatan diajak ya Den, Akang juga pengen jalan-jalan gitu dengan perahu sampai ke Malaka ataupun sampai ke luar negara itu. Akang mah, kan saya juga sebenarnya mah ini mah tugas negara, bukan hanya jalan-jalan saja. Iya sih, maksudnya itu sambil kan sambil menyelam minum air Den, sambil kita menjalankan tugas, sambil juga kita bisa melihat bagaimana luasnya negara ataupun alam marcapada ini, alam dunia ini gitu Den. Ya kalau juga pengen ada pengalaman di luar kampung, jangan hanya di sini aja gitu. Pengen ada pengalaman yang luas gitu Den. Ya mudah-mudahan nanti akan ada kesempatan, walaupun misalnya dengan saya bisa, atau mungkin nanti Akang juga akan punya tugas tersendiri sampai ke luar negara. Itu pun mungkin Allahu a'lam, ataupun mungkin saja ada kesempatan sampai bisa bepergian ke luar negara. Oh iya sih kalau begitu mah. Singkat cerita, di keesokan harinya Raden Tirta, Jakasuma, dan Ki Jaladri menuju pelabuhan Pandunagara dan bermaksud akan pergi menyeberang ke tanah Malaka sana, menemui Ki Bajo yang tinggal saat ini di Malaka. Di tengah laut, di sebuah perahu, diantarkanlah ketiga orang ini menuju kapal yang lebih besar. Ki Jaladri yang memang sudah banyak kenalannya di daerah pelabuhan dan kelautan sana, mudah saja untuk mendapatkan kapal yang akan menuju ke tanah Malaka sana. Di malam pertama, tentu saja bagi Jakasuma dan juga Raden Tirta merupakan malam yang begitu berat, dikarenakan gelombang yang tidak ada henti-hentinya menerpa kapal tersebut, sehingga mereka merasakan apa yang disebut dengan mabuk laut. Ini memang, kalau memang tidak terbiasa dengan berada di kapal, saya pun sama kalau seperti ini.
karena sudah bertahun-tahun, mungkin berpuluhan tahun, ini belasan tahun baru kembali lagi ke kapal. Agak-agak pusing nih, apalagi kamu Jaka Suma dan juga Raden ini. Tidak apa-apa, nanti juga akan terbiasa. Tapi saat ini, waktu saya juga pertama kali dulu tinggal atau berada di kapal, merasakan hal yang sama. Waktu itu saya dikasih wedang jahe untuk menyegarkan tubuh. Ini saya juga siapkan wedang jahe untuk kamu Jaka Suma dan juga Raden. Silakan diminum, Den. Terima kasih. Memang aku ini Kang Jaladri, aduh, saya sampai pusing seperti ini. Muter-muter, mau ditidurkan, terasa goyang-goyang. Dibuka mata, artinya tetap duduk. Aduh, pusing saya. Baru merasakan ini, kesiksa di dalam kapal seperti ini. Aduh, memang seperti itu. Tidak apa-apa. Nanti juga kalau sudah ada saatnya, nanti satu titik merasa nyaman lah. Iya kan? Aduh, saya juga merasa pusing ini. Aduh, merasa nyoy-nyoyan ini, terombang-ambing dalam gelombang di kapal seperti ini. Tidak apa-apa, Den. Nanti juga kita akan terbiasa. Den akan terbiasa. Dan juga perlu diingat, ini kita perjalanan hampir 2 minggu sampai ke Malaka sana. Aduh, saya juga bisa membayangkan apakah saya akan kuat sampai ke Malaka ini. Baru semalam saja sudah seperti ini. Tidak, Den, tidak seperti itu. Nanti di malam kedua tidak akan merasa terlalu pusing seperti ini, akan agak terbiasa. Apalagi kalau sudah sampai tidur. Jadi tubuh kita akan menyesuaikan diri. Kalau dulu saya sampai 40 hari 40 malam tidak boleh keluar dari kapal, harus tetap berada di sini. Aduh, memang ini sangat-sangat luar biasa. Padahal nenek moyang kita adalah orang tua kita dulu itu katanya pelaut, sering melakukan pelayaran seperti ini. Tapi kita sebagai keturunannya yang lama tinggal di daratan, aduh, sangat tersiksa juga ini. Gelombang laut tidak henti-hentinya, sambung menyambung menerpa kapal yang ditumpangi oleh Raden Tirta, Jaka Suma dan juga Ki Jaladri. Selama perjalanan tidak ada hal yang harus banyak diceritakan. Kita bicarakan saja langsung pada saat mereka sudah sampai ke daratan Pulau Sumatera, tepatnya di dermaga ataupun pelabuhan Malaka. Sesampainya di tanah Malaka, Ki Jaladri, karena memang sudah memiliki banyak kenalan dan juga tidak asing di pelabuhan Malaka tersebut, tidak terlalu susah bagi dia, Ki Jaladri ini, untuk bisa menemukan kediamannya Ki Bajo. Diceritakan, Ki Bajo kini tidak tinggal di sekitaran pelabuhan Malaka. Dia malah tinggal di daerah Padang Tinggi yang agak lebih jauh daripada pelabuhan Malaka yang pada saat ini mereka berada. Kemudian setelah beberapa saat dan sekitar perjalanan setengah hari dari pelabuhan, sampailah mereka ke kota Padang Tinggi, kota di mana tinggalnya Ki Bajo. Dari sana pun diinformasikan bahwa Ki Bajo tidak tepat tinggal di kota Padang Tinggi,
tapi tepatnya di sebuah kampung di daerah pegunungan Gunung Atas. Nama di tempat tersebut namanya kadipaten atau suatu daerah bernama Gunung Atas. Waktunya para pendengar yang setia. Terima kasih sudah menyimak sampai video ini, dan kesetiaannya ataupun ditunggu saja ceritanya kelanjutannya di episode berikutnya. Yang belum subscribe, like ataupun komen di antos Kukang Dagol ini. Dan video sebelumnya pun agar nyambung ceritanya isi. Takut kalau ini mendengar atau menyimaknya di tengah-tengah, disimak juga video-video yang lainnya. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Wilujeng patepang deui. Permio.